Selamat siang teman-teman. Nah, jadi siang hari ini teman-teman saya mau ngebolang ya, sambil ada rencana baik saya teman-teman ya, yaitu mau tanam buah kersen di hutan ini. Nah, lihat itu teman-teman, di atas itu ada burung kutilang ya, ada segerombol. Nah, jadi di hutan ini jadi banyak banget ya burung-burung, terucukan, kutilang, kemade ataupun punai, burung-burung pemakan buah. Jadi banyak banget ya. Jadi di sini ada sumber utama makanan burung pemakan buah, yaitu buah kersen di hutan ini. Jadi cuma ada satu batang atau satu pohon buah kersen yang tumbuh di hutan ini. Nah, jadi saya tuh pengen menanam lagi pohon kersen. Jadi tidak cukup satu pohon ya di hutan ini. Saya pengen bagi-bagi di tempat lain biar burung-burung yang di sini itu tidak bingung ataupun tidak lapar untuk mencari makanan utamanya, yaitu buah-buahan. Nah, jadi saya bakal tanam nanti buah kersen itu, pohon kersen, ke tempat lain. Oke teman-teman, pokoknya ikuti terus petualangan saya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman, agar saya terus semangat bikin konten tentang burung ataupun alam. Nah, jadi ini teman-teman, pohon kersennya lihat itu buahnya masih hijau ya teman-teman ya. Jadi ini cuma satu-satunya pohon kersen yang ada di sini, ataupun ceri hutan ya, ceri mini. Nah, jadi ini, nah biasanya di sini tuh banyak banget kalau pagi burung-burung kemade, terucukan, kutilang ataupun punai sore itu pun ada. Nah, di sini teman ya. Jadi makan buah ini. Nah, jadi bakal saya tanam dan saya bakal ambil anak-anaknya kersen itu yang di bawah, saya pindah ke tempat lain. Nah, ini. Nah, tadi pas saya mau ambil itu pohonnya, saya lihat dulu ada kadal ya teman-teman. Itu lihat ada kadal di atas itu, cuma kelihatannya agak jauh karena memang saya tidak bisa ngezoom ya. Nah, jadi itu di atas itu ada kadal. Jadi banyak banget di sini kadal. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Biarin dia berkembang biak di sini ya. Tidak saya bakal ambil. Nah, jadi misi saya yang pertama itu yaitu mau tanam pohon kersen ini ke tempat lain. Nah, jadi ini bawahnya itu ya teman-teman. Nah, itu anak-anakan pohon kersen. Nah, nanti bakal saya cabut dan saya pindah ke tempat lain. Nah, ini lumayan cukup ini ya, cukup keras ya, dicabut tidak bisa. Nah, tadi saya tidak bawa cangkul ataupun parang ya teman-teman. Nah, mungkin bakal saya cabut dan cari yang kecil-kecilnya saja teman-teman yang bisa saya cabut. Yang penting akarnya jangan sampai putus. Yang penting akarnya itu masih ada ya, biar nanti bisa hidup. Nah, oke teman-teman, langsung gaskan, saya mau cabut dulu ya. Nah, ini saya mau pilih-pilih dulu pohon mana yang bagus, nanti bakal saya cabut. Ini juga biar suatu hari nanti burung-burung yang di hutan ini tidak kelaparan. Jadi karena pohon kersen ini cuma ada satu batang di sini. Nah, mudah-mudahan saya tanam ini, saya sebarkan ke tempat lain, bisa tumbuh ya teman. Nah, itu teman-teman. Nah, ini udah saya dapat satu ya. Nah, ini keras banget. Nah, tadi saya cabut itu malah patah ya teman-teman. Nah, jadi saya maksimalkan buat cabut sampai kena akarnya. Jadi akarnya harus ada. Nah, nanti karena sekarang musim kemarau, jadi nanti bakal saya tanam dekat rawa-rawa ya teman-teman. Jadi dekat rawa yang dimana tanahnya itu masih benyek ataupun lembek ya, itu bekas rawa-rawa. Jadi kemungkinan besar di situ bakal bisa hidup. Nah, ini pohonnya udah saya cabut ya. Saya dapat 4 pohon. Nah, karena yang lain itu tadi tidak bisa saya cabut ya, keras banget teman-teman ya, keras banget. Nah, ini yang saya dapatkan lumayan ya. Mudah-mudahan ini pohon kersen bisa tumbuh di tempat lain. Nah, itu bakal saya tanam di ujung sana teman-teman ya. Nah, ini pohonnya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh, bisa besar dan bisa berbuah, agar burung-burung di hutan ini bisa makan pohon yang saya tanam ini. Oke, lanjut kita gaskan teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sudah sampai lokasi dimana titik saya bakal tanam pohon kersen ini. Nah, jadi titik pertama saya tanam itu di sini ya teman, sama di ujung situ. Nah, bakal saya tanam di sini ya teman-teman. Nah, ini lokasinya karena di sini juga banyak banget burung-burung ketika sore ataupun pagi hari. Nah, jadi yang saya injak ini adalah rawa ketika musim banjir. Kalau musim hujan deras itu banjir. Nah, di sini ada airnya teman-teman, tapi tidak besar ya teman-teman. Jadi saya sebut itu rawa-rawa kecil. Nah, karena di sini tanahnya itu masih basah, belum kering ya. Beda sama yang di jalan itu udah kering, udah retak-retak ya. Karena sekarang musim kemarau, makanya jalan satu-satunya saya cari tanah yang gambut ataupun tanah rawa-rawa seperti ini. Nah, ini masih lembut ya.
Jadi bakal saya tanam di sini, dan saya lihat juga ini tanahnya juga hitam, subur ya. Tanah seperti ini, tanah gambus ini menurut saya subur. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini cocok banget, mudah-mudahan pohon ini bisa hidup. Nah, mungkin teman-teman yang nonton channel ini, nah ini pokoknya harus sadar ya, di alam jangan sampai kita malah merusak habitat burung-burung yang di alam. Mudah-mudahan saya seperti ini itu mungkin bisa memberi contoh ke teman-teman agar bisa meniru ya teman-teman. Pokoknya kita harus mencintai alam. Nah, ini udah saya tanam. Nah, next bakal saya lanjut tanam yang ujung ya, ke depan lagi. Oke teman-teman, lanjut. Nah, oke teman-teman, saya bakal menuju ke ujung situ ya, dekat pohon besar itu. Nah, sebelum ke situ, saya lihat lagi ini buah cipluan ya, cipluan alam lah. Ini juga makan buat burung-burung ya. Jadi burung-burung pemakan buah itu makan ini juga. Nah, ini banyak banget ya. Sayangnya masih hijau. Kalau ada yang udah matang, bakal saya makan ya teman. Nah, ini juga makan buat saya juga, manusia juga mau, dan burung-burung juga mau. Nah, jadi kita saling berbagi ya teman-teman. Nah, ini bakal saya tanam di daerah sini ya. Jadi jaraknya juga tidak jauh dari yang pertama, tapi lumayan lah berjarak. Nah, bakal saya tanam. Nah, di sini juga tanahnya masih tanah gambut, jadi masih lembek ya teman. Jadi bagus buat saya tanam. Nah, bakal saya tanam di ujung-ujung situ ya, dekat semak itu. Nah, ini tempat lokasi yang kedua teman-teman ya. Langsung saya bakal tanam. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang saya tanam ini suatu hari bisa hidup dan bisa bermanfaat juga buat burung-burung yang ada di hutan ini. Nah, teman-teman, jadi ini lokasi yang kedua ya. Nah, lokasi yang kedua ini lokasi terakhir di mana saya bakal tanam semua. Itu ada 3 batang lagi pohon. Nah, bakal saya tanam semua yang di sini ya. Mudah-mudahan bisa hidup. Nah, karena saya tidak menggunakan alat buat menggali, jadi saya menggunakan alat seadanya di alam. Nah, ini ada bekas bambu ya teman-teman. Nah, saya bakal gali dulu. Nah, ini karena tanahnya lembut, jadi nggak perlu repot-repot pakai alat-alat perkakas ya. Jadi cukup pakai kayu ataupun bambu seperti ini. Ini bisa buat ngegali tanah di sini karena memang tanahnya masih lembut ya, tidak keras. Nah, ini pohonnya teman-teman. Jadi saya bakal gali lagi karena tadi saya gali itu belum terlalu dalam ya. Jadi harus dalam biar pohonnya tidak jatuh kalau kena angin ya. Jadi biar kuat. Jadi harus cukup lumayan dalam. Nah, ini udah cukup lumayan dalam. Nah, ini cocok. Nah, bakal saya tanam dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini udah saya tanam ya. Mudah-mudahan tanam pohon ini bisa berkembang ataupun bisa hidup suatu hari nanti, bisa buat makanan utama buat burung-burung yang ada di hutan ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya teman ya. Pokoknya ikutin terus channel saya dengan support, dengan subscribe, like dan komen agar saya terus semangat bikin